saya Agi Perhatiansyah dari program Insinyur, Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai safety case tentang jatuhnya perempuan dari lift Kuala Namu. Untuk offline presentasi kali ini, saya akan membahas yang dimulai dari deskripsi kasus, kedua tentang incident sequence, ketiga tentang disaster evaluation procedure menggunakan fault tree analysis atau FTA, dan juga bullseye analysis. Keempat, saya akan membahas mengenai rekomendasi safeguard, dan kelima adalah referensi. Berikut merupakan tayangan video mengenai studi kasus saya. Untuk mengenai deskripsi kasusnya sendiri, seperti yang sudah kita lihat dari video sebelumnya, pada tanggal 24 April tahun 2023 terdapat kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan akibat terjatuh dari lift di Kuala Namu. Perempuan tersebut terjatuh pada petang hari setelah mengantar keluarganya. Lift yang digunakan merupakan lift dengan tipe two-side elevator yang memungkinkan lift dapat diakses melalui dua sisi. Korban merasa panik karena lift tidak kunjung terbuka dan akhirnya memutuskan untuk membuka pintu lift secara paksa. Korban terjatuh dan baru ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi yang sudah tewas. Untuk incident sequence-nya bisa kita lihat di sini bahwa korban pertama kali memasuki lift. Lalu di sini terdapat deviasi, yaitu di mana korban
tidak fokus dan bermain HP. Lalu korban panik karena pintu tidak kunjung terbuka. Selanjutnya, tidak adanya penanda lift dua sisi. Selanjutnya, tidak berfungsinya lock mechanism ketika pintu yang tidak seharusnya terbuka malah dibuka. Selanjutnya, terdapat gap antara lift dan platform yang terlalu jauh. Berdasarkan hasil dari tim penilai ahli untuk sistem transportasi dalam gedung, diputuskan maksimal adalah 30 mm antara lift dan platform. Selanjutnya mengenai loss event. Korban akhirnya memaksakan untuk membuka pintu sehingga terjadinya loss event. Korban memutuskan untuk keluar lift, namun naasnya sisi tersebut tidak ada platform alias void, sehingga korban terjatuh dari lantai 3 dan jasadnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Untuk fault tree analysis bisa kita lihat di sini tentang insiden terjadinya jatuhnya dari lift. Pertama, ada dua hal yang terjadi sebagai predecessor-nya. Di sini terdapat kesalahan desain dan juga kelalaian pengguna. Kedua kesalahan ini harus terjadi secara bersamaan sehingga dapat menyebabkan jatuhnya orang dari lift. Mengenai kelalaian pengguna, bisa kita lihat pada video sebelumnya kalau pengguna tidak fokus, dia bermain HP dan juga panik. Ini cukup salah satu saja atau sudah bisa memenuhi sebagai kelalaian pengguna. Untuk kesalahan desain, ada dua hal yang terjadi di sini, tidak adanya peringatan lift dua sisi dan juga celah antara lift dan platform lebih dari 30 mili. Untuk butai analisis, di sini bisa kita lihat untuk initiating cause-nya adalah korban tersebut tidak fokus dan juga terjadi pada malam hari, minimnya rambu, dan juga tidak terlihat tombol darurat. Karena dua cause ini, korban tidak mengetahui pintu belakang dalam kondisi terbuka dan tidak aware dengan kondisi sekitar. Selanjutnya, tentang minimnya rambu yang mengakibatkan korban tidak mengetahui lift ada dua sisi. Tidak terlihat tombol darurat yang mengakibatkan korban tidak menekan tombol darurat ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk top event atau loss control-nya, korban memaksa untuk membuka pintu lift. Dengan konsekuensi, ada dua pilihan, yaitu korban tidak keluar sehingga impact-nya dia aman, dan jika dia keluar ada dua kemungkinan kematian dan juga cedera. Untuk rekomendasi safety guard dari berdasarkan video di atas, perlu pengetatan pengurusan SLF atau surat laik fungsi, khususnya mengenai safety lock mechanism dan juga gap antara platform. Selanjutnya, pengecekan berkala sistem mekanisme pengunci dua pintu. Lalu terdapat rambu mengenai pintu lift terdapat di dua sisi. Selanjutnya, tombol lantai tujuan seharusnya hanya terdapat pada sisi yang sama dengan pintu yang keluar. Dan terakhir, tombol bantuan harusnya terdapat di dua sisi. Berikut referensi dari studi kasus hari ini.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.